Baik Bapak Ibu semuanya. Acara akan kita mulai. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, owner dari Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muklis Isnaini. Beliau adalah auditor dan juga suhu senior dalam hingar-bingar dunia pengadaan barang jasa. Yang kami hormati narasumber pada siang hari ini Bapak Mandar Trisno Hadi Saputra. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta acara webinar kelas PBJ Muji Santosa Training and Consulting yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpah rahmat dan anugerahnya kita semua dapat hadir dalam acara webinar untuk kelas PBJ dengan materi update perpajakan dalam pengadaan barang jasa pada hari ini, Jumat 15 Maret 2024, bertempat di depan gadget Bapak Ibu masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa, disilakan. Doa selesai. Sebelumnya kami sampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan Bapak narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Untuk link post-test, daftar hadir akan disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Adapun pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Sedangkan sertifikat paling cepat akan disediakan 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat di-download pada link yang tertera di chat Zoom. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung pada pemaparan materi dari Bapak Mandar Trisno Hadi Saputra. Beliau adalah Widya Iswara, ahli muda pada Balai Diklat Keagamaan Makassar yang memiliki pengalaman yang cukup banyak apabila kita melihat dari materi pada siang hari ini. Beliau juga pernah atau mungkin sampai sekarang ya Pak sebagai advisor pada LKPP. Silakan kepada Bapak Mandar. Baik, terima kasih Bu Teres. Izin saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba share screen dulu ya Bu. Kelihatan nggak Bu ya? Ya, kelihatan Pak. Oke, suara juga sudah terdengar jelas. Bapak Ibu juga sudah beberapa hadir. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di wilayah Wita dan Timur ya. Dan selamat siang di Bapak Ibu yang berada di wilayah Indonesia bagian Barat. Beberapa ada yang kenal, berjumpa lagi dengan saya, Mandar Trisno Hadi Saputra. Saya seorang Widya Iswara, tapi di Balai Diklat Keuangan sebenarnya, bukan di Balai Diklat Keagamaan. Kalau yang di keagamaan tuh ada Pak Suwono kayaknya di sini tadi saya lihat. Beliau dari Kementerian Keagamaan. Materi kita hari ini update ya. Sebenarnya apa sih yang mau diupdate nih terkait dengan perpajakan? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tadi sebagian yang sudah kenal ya, nama lengkap saya Mandar Trisno Hadi Saputra. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Teres. Saya seorang Widya Iswara, pernah juga jadi Pokja dan PPK. Ya saat ini masih jadi PPK sih di mana? Di Kementerian Keuangan di kantor saya di Balai Diklat. Ya. Terlepas dari kompetensi PPK yang mana yang diakui, gitu ya. Apakah tipologi ABC atau kalau di APBN ada kompetensi PPK negara tersertifikasi, gitu ya. Terlepas dari itu,
kita mungkin lebih banyak ke ngobrol-ngobrol aja kali ya terkait dengan update perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa. Oke, salam. Oke, apa yang perlu diupdate nih di materi perpajakan saat ini ya? Sebelum masuk ke sana ada beberapa hal sih sebenarnya nanti yang diupdate. Yang pertama terkait dengan PPh pasal 21 dengan terbitnya PP 58 tahun 2003 dan ada PMK 168 tahun 2023 tentang pemotongan PPh 21 ya, di mana sekarang menggunakan tabel tarif efektif ya, tarif efektif rata-rata, dia menggunakan bulanan termasuk harian. Ini satu hal yang baru, termasuk juga semua wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan gitu ya, apakah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan atau pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Saya pernah ngajar di Mamasa, Sulawesi Barat, itu dikasih beras hitam. Ya, beras hitam, kasih beras hitam. Nah, ini penghasilan yang sifatnya dalam bentuk apapun ya, ini dalam bentuk natura. Ada juga penghasilan-penghasilan yang mungkin kita terima dalam bentuk berupa kenikmatan. Nah, ini kalau menurut regulasi yang baru, itu dikenakan pajak PPh 21. Tapi kita nggak sampai ke sana ya. Kita nggak sampai ke sana. Kita yang ada hubungannya dengan pengadaan aja. Kemudian yang kedua terkait dengan isu ya yang PPN nanti naik 12% di tahun 2025 karena di Undang-Undang KPP-nya seperti itu. Ini kan juga mungkin kita sudah terbiasa karena kemarin sudah pernah ada kenaikan dari 10% menjadi 11%. Ya, nanti proses di pengadaannya gimana, cara menyusun HPS-nya seperti apa, kira-kira mungkin dampaknya ke sana. Dan kemudian pemungutan dan pemotongan PPh ketika di pengadaan, metode pemilihannya kita menggunakan katalog elektronik, ya. Pembelian e-purchasing atau toko daring yang menggunakan sistem informasi pengadaan pemerintah, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu, gitu ya. Untuk pengenaan pajaknya bendahara nggak perlu wajib memungut pajak. Tapi di satker APBN ada marketplace yang disediakan bukan LKPP, tapi oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memadupadankan dengan pembayaran digital payment. Ya, kurang lebih hampir mirip-mirip dengan bela pengadaan lah. Cuma bedanya bela pengadaan itu produknya LKPP, kalau Digipay itu produknya Kementerian Keuangan. Sebelum kita masuk ke diskusi lebih lanjut, mungkin kita perlu mengetahui definisi terkait dengan wajib pajak, objek pajak, subjek pajak. Jadi kalau subjek pajak bisa orang atau bisa badan. Nah, ini yang penting nih. Kadang kita suka bingung ya, ketika Pak di pelaksanaan kita ada kegiatan, kita ada anggaran misalkan pemeliharaan gedung kantor, gitu ya. Kemudian perbaikan pintu kamar mandi atau penggantian lantai keramik itu kita tidak menggunakan perusahaan badan usaha, tapi kita beli keramiknya, terus kita nyuruh tukang, ya. Nah, ini larinya ke mana, gitu ya. Nah, ini kita mesti tahu dulu subjek pajak sama wajib pajaknya. Wajib pajak bisa berupa orang pribadi atau badan, di mana dia sebagai pembayar, bisa sebagai pemotong, bisa sebagai pemungut. Tapi tidak semuanya juga wajib pajak itu sebagai pemungut atau pemotong. Kalau pembayar pajak, besar kemungkinan iya. Kemudian untuk objek pajak, yang mana sih yang merupakan objek pajak? Yaitu adalah penghasilan. Ya, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Jadi kalau wajib pajak berupa orang pribadi atau badan menjalankan usaha, menjalankan pekerjaan bebas, gitu ya,
kemudian menerima honor dan lain sebagainya, yang dianggap itu menerima penghasilan atau kemampuan ekonomis, maka itulah menjadi objek pajaknya. Kemudian ini kalau untuk ketentuan formil, material kewajiban mungkin nggak perlu dibahas ya. Kita lanjut aja ke sini. Jenis pajak ya. Oke, ini kaitannya dengan bendahara. Ini ada beberapa yang nanti yang saya lewat-lewatin aja. Nah, untuk jenis pajak, setidaknya kalau di pengelolaan APBN, APBD, dan APB desa gitu ya, ada pajak-pajak yang perlu kita ketahui. PPh pasal 4 ayat 2. Ini PPh final. Yang mana yang masuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2. Mungkin kalau ada kegiatan kita meeting atau sosialisasi memerlukan sewa gitu ya, sewa bangunan, sewa gedung, atau sewa misalkan Bapak dari dinas pariwisata, kemudian menempatkan hasil-hasil karya seni atau merchant-merchant gitu ya, oleh-oleh dari kabupaten tersebut, mungkin dipajang di hotel, menyewa satu ruangan spot di lantai satu hotel gitu ya, untuk menayangkan barang-barang oleh-oleh kerajinan tangan yang dihasilkan oleh kabupaten kota. Nah itu masuknya kemana ya? Nah itu termasuk PPh pasal 4 final ya, untuk sewa gedung bangunan. Nah terus juga mungkin Bapak Ibu ada pekerjaan-pekerjaan misalkan pemeliharaan, renovasi, bangun gedung dan lain sebagainya, yang mana pekerjaan tersebut masuk dalam pekerjaan konstruksi, kemudian itu masuk ke pajak yang mana, gitu ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu bertransaksi pembelian ATK, pembelian laptop, ya, dan lain sebagainya. Pada dasarnya kalau penyerahan barang itu kan pasal 22, kalau penyerahan jasa itu pasal 23. Nah, bagaimana kalau pelaku usahanya itu dia memiliki omset yang peredaran brutonya tidak sampai 4,8 miliar atau tidak sampai 500 juta. 500 juta ya. Bagaimana pengenaan pajaknya? Ya, nah itu pengenaan pajaknya kalau di bawah 500 bisa 0, kalau di atas itu sampai 4,8 miliar itu bisa 0,5%. Larinya kemana? Dia larinya ke PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi dengan mengidentifikasi subjek pajak, maka kita bisa menempatkan jenis pajak mana yang dikenakan. Gitu ya. Contoh lagi misalkan Bapak Ibu memperbaiki AC, tapi memanggil perusahaan servis AC, katakanlah CV ABCD gitu ya. Nah, perbaikan servis AC. Karena yang melaksanakan adalah badan, yang dihasilkan berupa jasa, dia larinya kemana? Ya, kalau menurut PMK 141 2015, dia dikenakan PPh pasal 23. Tapi kalau misalkan yang servisnya itu kita tidak ke CV ABC yang berbentuk badan, tapi berupa orang yang melaksanakan pekerjaan bebas, tapi dia kerjaannya servis AC, kan banyak tuh. Kalau kita di komplek itu kan nomor telepon servis AC, dia bukan perusahaan tuh, bukan berbentuk badan, tapi berbentuk berupa person, individu, orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Nah itu apakah karena itu yang diberikan jasa, apakah larinya ke PPh pasal 23? Nah tidak, itu larinya ke PPh pasal 21. Jadi membedakan 21 dan 23 itu, 21 bisa saja yang diberikan itu jasa. Karena kalau di PPh pasal 21, bentuk pekerjaan itu ada pekerjaan terkait dengan jabatan, atau terkait dengan jasa, atau terkait dengan kegiatan. Kalau pekerjaan jasa kegiatan itu dilakukan oleh orang pribadi, maka dilarinya ke PPh pasal 21. Tapi kalau dilakukan oleh badan, maka dia larinya ke jasa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian PPh pasal 22 atas penyerahan barang. Tarifnya 1,5%. Kalau PPh pasal 26 itu untuk wajib pajak yang luar negeri. Saya pikir mungkin Bapak Ibu jarang bertransaksi membayar konsultan dari luar ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan PPN.
dan PPNBM. Tarifnya sekarang 11% ya. Nanti tahun depan tuh kalau nggak ada perubahan naik nih. Oke. Ya konsekuensi ya kenaikan tarif. Oke. Sebelum itu mungkin di materi terakhir ini ada materi terkait dengan pajak swakelola. Ya. Swakelola ini kadang menjadi permasalahan tersendiri, terutama swakelola tipe 3 dan tipe 4 ya. Kalau swakelola tipe 2 sih tidak cenderung bermasalah. Namun di beberapa lapangan swakelola tipe 2 juga ada yang menimbulkan masalah gitu ya. Contohnya misalkan di Sulawesi Barat itu ada dinas sama TNI gitu ya melakukan swakelola tipe 2. Pada saat pembayaran tuh TNI-nya dipotong pajak gitu kan. Tuh, dipotong pajak. Nah, itu apakah tepat atau tidak ini kita diskusikan saja nanti. Kemudian untuk swakelola tipe 3 dan tipe 4, ini bagaimana proses pemotongan dan pemungutan pajaknya. Nah, sebelum jauh ke sana, kita mesti mengenal dulu selain subjek pajaknya, objek pajaknya, nah kita perlu mengenal siapa yang berhak memungut dan memotong. Gitu ya, siapa yang berhak memungut dan memotong. Nah, ini tergantung dari jenis pajaknya. Kalau PPN yang berhak memungut dan memotong adalah PKP, pengusaha kena pajak, atau instansi pemerintah. Jadi kalau bukan instansi pemerintah, dia nggak perlu memungut PPN, PPh, nggak berhak dia. Jadi misalkan contoh, ketika soal kelola tipe 4, duitnya dikasih ke masyarakat, kemudian masyarakat beli barang yang merupakan objek PPN atau dikenakan PPN, si kelompok masyarakat itu boleh nggak memungut atau motong PPN? Ya nggak boleh, karena dia bukan instansi pemerintah, dia bukan PKP, gitu. Jadi ya kesulitan. Kalau dia motong, dia nggak punya hak untuk memotong. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk memotong PPh 21 siapa? Yang memotong PPh 21 itu adalah pemberi kerja. Pemberi kerja itu bisa dia sifatnya orang pribadi atau sifatnya badan. Tapi orang pribadi juga yang seperti apa? Yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Contohnya begini, di rumah saya ada pembantu rumah tangga gitu kan. Pembantu rumah tangga tuh kita bayar gajinya sebulan sekian. Terus apakah kita harus motong PPh 21-nya? Tidak, tidak gitu ya. Karena ini tidak ada hubungannya dengan saya yang melakukan pekerjaan bebas. Bu Teres mungkin izin dulu sebentar, ini di sini lagi aja nih ya. Boleh ya Bu Teres ya? Oke. Silakan Bapak. Nah, kita jeda aja dulu aja sebentar.
Kita mulai, Bu. Tidak ada Ya, suaranya. silakan Iya, Pak. Bapak. Memang tidak ada suaranya tadi di off. Bentar. Izin bertanya. Oh, udah ada yang bertanya nih. Saya catat aja dulu ya, Bu ya. Belum waktunya bertanya, nanti bisa dimarahin Pak Ibu moderator. Saya catat dulu ini apa nih. DigiPay wajib pungut. Oke, kita lanjut ya. Waduh, udah nggak sabar ini. Udah banyak yang bertanya. Enggak, tapi enakan interaktif ya, Bu ya. Bertanya biar maksimal nanti hasilnya. Kembali lagi, jadi Bapak Ibu perlu mengidentifikasi siapa pemungut dan pemotongnya nih. Ya, ini terutama ini penting, cukup penting nanti pada saat kita masuk ke diskusi pajak swakelola. Gitu. Karena kalau swakelola tipe 1, kan yang melaksanakan kegiatan kita sendiri, SKPD, OPD, satu yang punya anggaran. Terus yang membayarkan kan mau mekanisme UPLS itu bisa bendaharanya. Maka instansi pemerintah itu adalah pemungut dan pemotong. Ya, kalau itu sih udah maklum. Nah, cuma ketika nanti swakelola itu gimana? Nah, irisannya tuh di mana gitu ya. Ya, nanti di materi ini ada. PPh pasal 22 yang memungut dan memotong itu instansi pemerintah dan badan usaha. Badan usahanya ini badan usaha yang tertentu ya. Tuh, jadi bukan penyedia barang dan jasa, bukan badan usaha tertentu, misalkan kayak Pertamina dan sebagainya gitu kan. Kenapa kalau kita beli BBM di Pertamina nggak dipungut PPh karena Pertamina sudah ditunjuk sebagai pemungut. Gitu. Kemudian PPh pasal 23 juga yang mengut bisa badan atau orang pribadi tapi dengan SK penunjukan. Nah, dengan informasi seperti ini kita tahu siapa pemungut dan pemotong, mungkin ini menjadi bahan diskusi ketika swakelola tipe 3 dan tipe 4 ya, ketika masyarakat atau ormas menerima uang dari SKPD berdasarkan kontrak, kemudian melakukan pembelian katakanlah untuk batu kerikil, bayar upah, itu ya sewa alat dan sebagainya. Nah, dia sebagai pemungut atau pemotong bukan, gitu. Karena dia instansi pemerintah bukan, dia badan juga bukan, OP juga bukan. Ya. Tapi kalau swakelola tipe 3 yang ormas, karena ormas itu kan bisa PTS, berbentuk badan, berbentuk yayasan, mungkin dia bisa memotong, memungutkan untuk PPh pasal 23 ya. Karena punya ketentuan, catatan ini badan OP dengan SK penunjukan. Nah, kalau nggak ada SK penunjukannya, gimana? Itu kan? Oke, kemudian PPh final untuk pekerjaan konstruksi. Kalau swakelola sih kemungkinan jarang ya membayarkan pekerjaan konstruksi. Ya kan? Karena swakelola kan kita sendiri yang ngerjakan, masyarakat sendiri yang ngerjakan, bukan masyarakat yang mensubkontrakkan pekerjaan konstruksi ke pihak lain, kan nggak boleh. Ya kan? Swakelola kan tidak dilarang, swakelola itu tidak boleh atau dilarang mensubkontrakkan. Oke. Kemudian ini kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu udah tahu ya pengadaan barang itu jasa itu apa. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan itu cara pengadaannya yang dilakukan dengan penyedia dan swakelola. Kalau dilakukan dengan penyedia itu mudah aja. Pembayarannya kan kalau nggak pakai UPLS, yang membayarkan adalah bendahara instansi, atau kalau pakai LS itu bendahara umum negara atau daerahnya yang membayarkan. Nah, itu pengenaan pajaknya nggak terlalu sulit, tinggal mengikuti jenis pajaknya apa, gitu ya. Nanti ngikutin PMK 231 2019 yang sudah diubah dengan PMK 59 2022. Itu cara pengadaan. Tapi ketika proses cara pengadaan dengan penyedia itu, metode pemilihannya menggunakan e-purchasing, nah ini agak sedikit berbeda karena di PMK 58 ada pihak lain yang ditunjuk sebagai wajib pungut dalam hal Bapak Ibu bertransaksi dengan SIPP dan pembayarannya dengan uang persediaan. Jadi seperti kita ke Grab gitu kan duit kita tuh dibayarkan ke Grab gitu ya. Kemudian nanti Grab-nya membayarkan kepada penyedia jasa yang ada di marketplace-nya sistemnya Grab gitu kan. Setelah barang diterima kan gitu, Grab-nya baru
terima belakangan. Termasuk kita beli di Tokopedia juga sama. Nah, itu karakteristik pembayaran yang seperti itu, yang kita pembayarannya melalui perantara, tidak langsung ke penyedianya yang menerima, maka itu masuk ke dalam hal yang diatur di PMK 58. Si Tokopedia-nya itu dia sebagai pihak lain untuk memungut. Nah, itu bebas merdeka tuh bendahara pengeluarannya. Kalau pelaku pengadaannya bertransaksi dengan model seperti itu. Nah, ini tadi ada pertanyaan nih. Sambil nyambung ya, Ibu. Dari Pak Ngatno ini kan dari RRI ya beliau. Apakah pembelian melalui GPay penyedia juga bisa sebagai wajib pakunya? Nah, ini kan pembayaran melalui GPay. Di GPay itu kan marketplace, ya. Nggak ada bedanya di GPay itu dengan bela pengadaan gitu ya. Mirip-mirip lah, kira-kira seperti itu. Ini contohnya kayak gini ya. Nah, ini misalkan saya login nih, saya pakai akun saya nih login. Oke, ini saya login sebagai akun PPK. Nah, di sini pun juga sama, kategorinya ada barang, ada jasa gitu kan. Kita bisa melakukan pemesanan. Cuma yang mesan siapa gitu ya? Yang mesan adalah pejabat pengadaan. Dan di sini pun sama, mengadopsi Perlem AKPP. Di sini pun sama. Kalau di Perlem 12/21 terkait dengan pengadaan langsung, pejabat pengadaan itu dapat dibantu oleh tenaga pendukung untuk melakukan pemesanan. Ini pun sama di sini, kalau kita punya Perdirjen 7 ya tentang pelaksanaan di GPay, itu pejabat pengadaan pun bisa membuat user untuk staf pengadaan. Di sini banyak merchant-merchant gitu ya, banyak penyedianya. Nah, apakah penyedia di sini dia wajib pungut? Yang wajib pungut di sini bukan penyedianya, tapi kita sebagai pembayar. Karena di GPay ini untuk transaksi yang pembayarannya menggunakan mekanisme uang persediaan. Itu tidak pakai LS, pakai uang persediaan. Uang persediaan yang bayar bendahara, ini bendahara yang memungut. Karena di sistem di GPay ini itu sudah menginformasikan berapa PPN dan PPh yang terutang atas transaksi. Itu. Jadi siapa yang memungutnya? Yang memungutnya adalah seperti pada tabel ini. Gitu ya. Kalau Bapak beli isi ulang galon mineral, berarti ada penyerahan barang. Berarti PPh 2 yang mengut adalah instansi pemerintahnya. Pak, itu kan badan usaha. Ya, badan usaha tadi yang saya bilang ya. Badan usaha itu bukan penyedia barang dan jasa, tapi badan usaha tertentu seperti BUMN, Pertamina. Makanya Bapak beli BBM Pertamina nggak kena PPN dan PPh karena sudah dipungut, gitu ya. Di PMK 231-nya seperti itu. Nah, kira-kira menjawab seperti itu ya Pak. Tadi perlu perhatikan juga selain cara pengadaan, terus bagaimana kita bertransaksi dengan SIPP atau tidak. Kalau tidak dengan SIPP, maka seperti biasa. Kalau dengan swakelola, nanti dilihat tipikalnya, swakelola tipe 1, 2, 3, atau 4. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu ya, siklus atau proses pengadaan itu terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Kalau kita lihat di perencanaan kan ada menyusun identifikasi kebutuhan dan perkiraan harga, kan gitu ya. Nah, di persiapan juga nanti ada penyusunan HPS, ya. Walaupun di modul penyusunan HPS itu ditarik ke modul perencanaan, kan gitu. Nah, seperti kita ketahui, bagaimana yang perlu kita pertimbangkan ketika menyusun HPS, tentunya di situ mempertimbangkan PPN, ya, PPN yang 11%. PPh tidak boleh dimasukkan dalam unsur menyusun perkiraan harga. Kenapa? Ya PPh kan tambahan penghasilannya pelaku usaha. Jadi
yang dikenakan adalah pelaku usahanya, bukan SKPD, OPD, Satker sebagai pembeli. Kemudian ini judulnya ini ya, perpajakan dalam pengadaan. Jadi kita biasa berinteraksi mengenal pajak itu di pengadaan itu mulai dari perencanaan pada saat menyusun HPS, mulai persiapan menentukan persyaratan kualifikasi pelaku usaha, termasuk pelaksana swakelola. Karena kan kalau kita lihat swakelola tipe 3, syaratnya apa? Memiliki status valid KSWP untuk berbentuk badan atau yayasan. Kalau kelompok masyarakat kan nggak diwajibkan memiliki NPWP. Kemudian pada saat pembuktian, ya siapa yang bisa hadir? Yaitu selain direkturnya bisa juga pegawai tetap yang dibuktikan dengan. Jadi dari sini kita juga mengenal pajak. Terkait pajak ongkos kirim, seperti apa? Karena ongkos kirim menggunakan ad-cost dan bukti dari CP lain. Oke, nanti di materi ada terkait dengan pengiriman. Bagaimana menghitung DPP untuk pengiriman, 10% dari nilai tagihan, dan bagaimana menghitung tarifnya, yaitu tetap 11% dari DPP. Oke, kemudian untuk evaluasi, ini saya pikir lewat ya Bapak Ibu, kalau keperluan pelaku pengadaan dievaluasi kan hanya melihat konfirmasi ke ASWP dan membuktikan dia tenaga ahli tetap atau tidak tetap gitu ya, atau membuktikan siapa yang berhak hadir pada saat pembuktian. Selain direktur kan bisa juga pegawai tetap yang dibuktikan dengan formulir 1721 K1 kan seperti itu. Dan jangan lupa biasanya meterai gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat proses pengadaan tuh ada beberapa meterai, ada beberapa potensi pendapatan negara yang hilang. Kenapa? Karena di pengadaan itu kan banyak sekali pernyataan-pernyataan yang dibutuhkan. Pada saat kita mengklik, itu kan membuat pernyataan fakta integritas. Itu ya. Fakta integritas itu terutang biaya meterai apa enggak? Iya, di regulasi yang baru pernyataan itu terutama meterai. Nah, selama ini kan fakta integritas dan lain sebagainya, surat pernyataan ABCD, itu tidak ada meterainya. Nah, gitu. Bagaimana nih meterainya? Nah, itu harusnya dipikirkan bersama potensi meterai di setiap paket pengadaan. Itu kalau kita lihat mungkin bisa saja ya, setiap paket pengadaan itu satu penyedia mungkin setidaknya butuh satu atau lebih dari satu. Kan fakta integritas saja tuh udah satu. Kalau penyedianya 20 itu udah 20 meterai. Kali berapa paket gitu kan. Wah, itu potensinya banyak banget tuh kalau mau diteliti. Potensial loss meterai yang terutang. Oke, kemudian perpajakan menyusun HPS tadi terkait dengan PPN saja ya. Karena pada saat menyusun HPS itu di pasal 1 ya, telah mempertimbangkan keuntungan dan PPH dan PPN. Jadi PPH tidak boleh diperhitungkan pada saat PPK, pejabat pembuat komitmen, itu menyusun perkiraan harga. Namun faktanya di lapangan itu banyak tuh kalau kita lihat kwitansi itu termasuk pajak. Harganya sekian, PPN-nya sekian, PPH-nya sekian. Gitu ya. Harusnya nggak boleh itu seperti itu. Tapi kalau atas transaksi pembelian itu nanti dikenakan PPN sekian, PPH sekian, itu boleh. Jadi kalau misalkan A tambah B tambah C sama dengan D, gitu kan, maka A, B, C, D itu tidak boleh ada PPN di situ. Tuh. Jadi kalau misalkan ini item pembentuk harga, gitu ya. Nah ini misalkan kalau ini item pembentuk harga, maka A, B, C itu hanya boleh ada PPN. Tidak boleh ada PPH. Gitu. PPH-nya nanti di mana? PPH-nya pada saat D ini nanti dibayar, dia harus dipotong, dikurangi PPN, dan dikurangi PPH. Tapi dia nggak boleh masuk dalam ABC. Kok nggak boleh masuk dalam ABC? Itemnya apa kalau di Perpres? Itemnya perkiraan barang, biaya tidak langsung, termasuk keuntungan. Mungkin ada komponennya di sini nanti. Untuk biasanya si penyedia itu akan membebankan pajak itu ke harga jualnya, ya. Oke.
Ini menarik terkait dengan PPN. Saya update dulu ya. Karena beberapa pemahaman teman-teman di keuangan dan termasuk juga pelaku pengadaan, setiap pembayaran di atas 2 juta itu harus dipungut PPN gitu ya, harus dipungut PPN. Nah, untuk 2 juta pun juga 2 juta yang mana gitu ya. Karena kalau kita lihat misalkan di PMK 231-nya, nah, kalau kita lihat PMK 231 itu bahasanya itu 2 juta itu sebelum PPN ya, sebelum PPN. Jadi pertambahan nilai. Lalu kita eh, eh, nah, di sini kan bahasanya termasuk PPN dan PPH ya. Nah, pembayaran itu paling banyak 2 juta tidak termasuk jumlah PPN. Bahasanya kan gini, paling banyak 2 juta tidak termasuk jumlah PPN yang terutang dan bukan pembayaran yang dipecah-pecah. Termasuk juga PPH 22, kalau kita lihat PPH 22 itu kurang lebih bahasanya hampir sama ya. 2 juta itu tidak termasuk PPN ya, tidak termasuk PPN. 2 juta tidak termasuk PPN. Nah, kita maksudnya gimana tuh mengejawantahkannya? Balik ke teori penyusunan HPS. Teori penyusunan HPS kan A tambah B tambah C plus PPN. Hanya boleh PPN kan gitu kan. Misalkan gini. Nah, A tambah B tambah C sama dengan D. Kalau C-nya ini PPN, D, maka D ini kemungkinan sudah termasuk PPN. Gitu. Nah, tadi teorinya itu 2 juta sebelum PPN. Berarti unsur ini harus dikurangi. Berarti D-nya di bawah, kalau ada PPN berarti di bawah 2 juta. Jadi bukan D-nya yang 2 juta. Gitu ya. Jadi kalau dengan PPN 11%, Bapak Ibu mungut itu kurang lebih ya, kalau transaksinya 2.220.000 untuk barang yang sudah termasuk PPN. Ini baru benar nih. Jadi kalau misalkan saya beli ATK 2.100.000, mungut PPN apa enggak? Enggak mungut. Kenapa? Karena kalau dihitung sebelum PPN itu kurang dari 2 juta gitu. Karena kalau 2 jutanya ini kan kali 10 bagi 11,1. Ini kan ketemunya 2 juta. Nah, persis itu memenuhi kriteria tadi ya. Eh, kebanyakan kita berpendapat kalau kita beli barang 2 juta ke atas itu kena PPN PPH. Untuk PPN sendiri mestinya kita lihat dulu ya PPN itu. PPN itu ada barang kena pajak dan barang tidak kena pajak. Jadi pada prinsipnya semua barang dan jasa itu kena pajak pada prinsipnya. Jadi bodoh-bodohnya kita kalau ditanya, Pak beli ini kena pajak apa enggak? Iya, gitu. Harus jawabnya gitu. Yang tidak kena pajak itu kalau dia masuk dalam negatif list. Jadi kita mesti punya negatif listnya, kita mesti cari dulu. Kalau barang itu ada di negatif list, berarti dia tidak kena PPN. Tapi kalau tidak ada di negatif list, berarti barang itu kena PPN. Karena pada prinsipnya barang itu kena pajak. Ya, nanti ada istilah sih yang mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas, ditanggung pemerintah, tidak dipungut, dibebaskan, gitu ya. Tapi pada prinsipnya ini dikenakan PPN nih barangnya, tapi dibebaskan, dipungut, sama istilahnya kena pajak nggak? Kena. Tarifnya berapa? 0%. Gitu kan. Ah, kan nggak dikenakan itu Pak. Nggak dikenakan.
tarifnya berapa? 0%. Itu bahasanya seperti itu, gitu ya. Tapi seolah-olah kalau dinilai dengan uang, ya nggak kena PPN kan, nggak dipungut kok, sama dibebaskan, gitu kan. Tapi tetap kena, hanya dia mendapat fasilitas, gitu ya. Yang betul-betul murni tidak dikenakan tuh yang ini, yang kuning, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita mesti tahu dulu barang-barang yang tidak kena pajak PPN, terutama kayak jasa perhotelan. Kita beli makan nasi kotak, kue di warung atau di jasa catering, ya. Tapi kalau kita beli kue ke toko roti Holland Bakery, gitu ya, atau Mako ya, yang sekarang baru itu, eh, itu kena PPN. Ya, jadi kemana kita membeli itu berpengaruh. Bapak Ibu beli ada kegiatan rapat, meeting, atau sosialisasi, perlu makan siang, nasi kotak, belinya ke jasa catering, tidak kena PPN. Belinya ke warung, tidak kena PPN. Belinya ke toko kue, kena PPN. Beda. Nah, jadi ada beberapa barang atau jasa yang memang tidak dikenakan. Bagaimana kalau barang itu dikenakan pajak PPN, dia masuk BKP atau JKP gitu ya, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, ini ada barang ada jasa yang tidak dikenakan, tapi pelaku usahanya dia bukan PKP. Nah kan ini statusnya nih harus PKP nih. Meskipun barangnya kena pajak, tapi yang menjual itu bukan pengusaha kena pajak, maka kita nggak perlu mungut PPN. Ya, itu untuk PPN. Dasar hukumnya mana? Dasar hukumnya ini ada di pasal 4 A sama penjelasan. Nanti dilihat aja tuh di Undang-Undang PPN. PPN itu dikenakan kalau yang menyerahkan barang itu pengusaha kena pajak. Loh Pak, itu di nomor A kan nggak ada tulisannya pengusaha kena pajak, A dan C. Yang ada pengusaha kena pajak itu kan di nomor F dan di nomor G, termasuk H. Berarti yang A sama C itu bisa jadi dia pengusaha tidak kena pajak atau belum PKP. Iya, betul. Tapi ada penjelasannya. Yang pengusaha yang dimaksud di huruf A, C itu yang seperti apa? Nah, yang dimaksud itu adalah satu, dia mungkin mempunyai kegiatan usaha dari omset seharusnya dia sudah wajib dikukuhkan sebagai PKP, tapi dia belum PKP. Nah, itu baru dikenakan. Kapan dia omset wajib dikukuhkan sebagai PKP? Kalau omsetnya mencapai di atas 4,8 miliar setahun. Dia wajib tuh dikukuhkan sebagai PKP. Nah, sehingga kesimpulannya, kalau yang menjual barang itu, yang menyerahkan barang itu bukan PKP, maka sebetulnya SKPD, OPTD tidak perlu memungut. Pak, kita sering ditanya sama inspektorat nih, gitu ya. Ya dijelaskan aja ini pasalnya, gitu. Ya kan? Kalau nggak suruh nonton YouTube-nya, konsultasikan dengan KPP. Ya, insya Allah seperti itu. Oke. Jadi ini untuk PKP mesti dilihat dulu ya ininya, lawannya. Oke, kemudian kita masuk ke ini lewat aja ya waktunya. Saya tolong diingatkan Bu Teres nih kalau waktunya kelewat ya. Iya, Ah, izin Pak, soalnya kan tadi ada jeda sebentar. iya, Jadi enggak apa-apa, oke, kita lanjut. Terima kasih. oke. Saat ini udah ada pertanyaan bagaimana membuktikan kebenaran lapor form 17 bukti kebenaran lapor atau potong. Ya, sebenarnya nggak perlu pembuktian nih. Ya, Pak Sutono ya. Kalau Bapak sebagai pejabat pengadaan atau sebagai pekerja pemilihan, bagaimana membuktikan formulir 12 1721 itu, gitu kan? Formulir 1721 itu susah dibuktikan, Pak. Karena saya pernah jadi pokja. Eh,
model dokumennya LKPP yang ngambil dari mungkin PUPR juga gitu ya, yang menyebutkan formulir 1721 A1 itu kita nggak bisa dapat apa-apa di situ gitu. Makanya waktu saya jadi Pokja itu persyaratan tuh dimodif gitu ya. Modifnya gimana? Modifnya itu saya formulir 1721 itu harus mendapat apa tuh? Apa sih verifikasi ya? Verifikasi dari KPP. Salinan. Salinannya itu diketahui oleh KPP. Walaupun KPP itu nggak punya otoritas untuk memberikan kalau ini udah benar gitu, formulir 1721-nya. Tapi itu pernah saya lakukan ketika saya jadi Pokja karena menyadari formulir 1721 itu Bapak bisa download aja di internet. Ya kan? Bisa ganti nama, ganti apa. Nggak bisa membuktikannya. Bapak membuktikan di mana? Mau nanya ke KPP. KPP juga nggak mungkin ngasih. Karena beberapa hal mungkin rahasia dan lain sebagainya gitu kan. Yang hanya bisa diberikan oleh KPP itu keterangan. Keterangan kalau itu betul gitu. Itu pun dengan catatan si penyedianya itu memang betul-betul memasukkan nama-nama itu ke dalam sebagai pegawai tetap. Nanti ada tuh di lampiran 1. Jadi formulir 1721 tuh lampirannya ada beberapa. Nah, itu bisa tuh ngambilnya di lampiran itu ya. Nanti ada contoh deh ya. Bagaimana menuangkan dalam dokumen pemilihan. Kemudian tadi juga ada yang bertanya, tadi udah menjawab ya sekalian bertanya nih karena masuk materinya saya langsung jawab. Kemudian ongkos kirim belum masuk ya, nanti ongkos kirim kita jawab. Oke. Nah, perpajakan ya dalam pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak atau pembayaran. Nah, satu-satu dulu nih bahas. Pekerjaan konstruksi ini kita lihat tarifnya aja ya, tarif pekerjaannya terintegrasi atau bukan. Ya, biasanya ini desain and build ya, pekerjaan terintegrasi. Ini yang bukan terintegrasi untuk konsultan dan untuk pekerjaan konstruksi, gitu ya. Ini tarifnya perhatikan kualifikasi usahanya. Kita tahu kan segmentasi konstruksi itu untuk usaha kecil itu kan sampai dengan 15 miliar. Nanti 15 sampai dengan berapa? 50 ya kalau nggak salah Bu Teres. Itu menengah. Gitu kan. Di atas 50 itu besar. Nah, kan besar itu nanti segmennya ada besar BUMN dan nggak BUMN nggak boleh masuk. Itu untuk pemaketan kan. Gitu. Kalau untuk kualifikasi usahanya kita hanya mengenal perpajakannya ya kecil atau non kecil. Berarti kalau 15 miliar ke bawah ya. Nah, pertanyaannya apakah dilihat dari nilai paketnya? Bukan, tapi dilihat dari kualifikasi usahanya. Kan ada ketentuan. Paket-paket yang kualifikasinya diperuntukkan atau dicadangkan untuk usaha kecil apabila kompetensi dari pelaku usaha kecil itu tidak mampu, maka pengusaha non kecil bisa masuk kan begitu kan teori di pengadaan. Gitu. Jadi bisa saja paket 14 miliar ke bawah itu yang melaksanakan non kecil dengan catatan nggak memiliki kemampuan kompetensi si kecilnya kan gitu ya. Nah jadi kita lihat bukan nilai paketnya tapi dia kualifikasi usahanya kecil atau tidak. Pembuktiannya gimana? Pembuktiannya kalau untuk konstruksi kan dulu ada di SBU ya. Kalau sekarang tuh di NIB ya Bu ya, NIB terstandarisasi kalau nggak salah ya. Cuma kayaknya di NIB agak cukup sulit tuh lihat kecil atau non kecilnya. Oke. Kalau untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas itu rata ya. Dengan kualifikasi atau tanpa kualifikasi. Maksudnya gimana? Saya saya yakin kalau namanya pekerjaan jakon itu semua punya kualifikasi usahanya ya. Jadi dia rata-rata hampir semua total kena 3,5%. Untuk konstruksi, dia final PPh pasal 4 ayat 2. Jadi yang final selain konstruksi, tadi ada sewa dan sebagainya. Nah, kita masuk ke PPh pasal 21. Ya, ini tarif ya, tarif yang di sebelah kanan itu ada 5 lapisan ya, sebelah kiri sudah nggak berlaku lagi. Nah, apa PPh pasal 21? PPh pasal 21 ini kan pajak atas penghasilan gitu ya. Penghasilannya berupa apa? Berupa pekerjaan
bisa juga berupa jasa atau berupa kegiatan. Hanya saja yang melaksanakan orang pribadi, bukan badan. Kalau ini yang melaksanakan badan, kalau kaitannya dengan jasa, maka dia larinya ke PPh 23 gitu. Ya, larinya ke PPh 23. Tapi karena ini orang pribadi, larinya ke PPh 21. Pak Amir suruh bersihin AC. Dia melakukan pekerjaan atau jasa sebagai orang pribadi. Dia larinya objek 21. Tapi kalau CV servis AC makmur, dia berbentuk badan CV, maka larinya ke pasal 23. Oke, ini ada lagi Pak Hendra. Jasa catering mendapatkan pekerjaan di B. Di mana penyedia tersebut membayar pajak daerah? Wah, ini pajak daerah ya. Yang kita bahas pajak pusat. Ya, pajak daerah mestinya pajak daerah. Nah, ini nanti terlepas apakah ada bagi hasil atau tidak gitu ya. Ada option apa tidak. Kalau option itu kan hanya untuk provinsi ya. Kalau pajak pusat, di mana dia bayar pajak? Di mana aja, bebas gitu. Kenapa? Karena nanti ada bagi hasil ke Pemda, gitu ya, bagi hasil ke Pemda. Meskipun yang menikmati itu adalah di mana NPWP dia berada, gitu ya. Oke. Kemudian yang kita bahas adalah PPh 21 tuh yang subjeknya dalam negeri. Nah, menerima penghasilan berupa apa? Gaji, upah, honor, tunjangan dalam nama dan bentuk apapun, termasuk fasilitas dan kenikmatan. Ini yang baru gitu ya, fasilitas dan kenikmatan. Oke, jadi ada 3 kelompok. Kemudian yang kedua, orang pribadi dengan perolehan bruto tertentu yang penghasilannya kurang dari 500 juta dalam setahun itu tidak dikenakan pajak. Gitu ya. Nah, bagaimana nih? Harus pakai surat keterangan. Ini ada 3, pegawai, bukan pegawai, peserta kegiatan. Bagaimana kita menentukan ini pegawai atau bukan pegawai atau dia peserta kegiatan? Bapak Ibu nanti bisa merujuk ke PMK 168. 168 itu di sini definisi pegawai. Pegawai itu nanti ada pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, kemudian ada bukan pegawai, termasuk peserta kegiatan. Jadi pada saat nanti mengenakan PPh 21 itu diidentifikasi dulu dia pegawai tetap, tidak tetap, kemudian atau dia peserta kegiatan. Nah, intinya ada 3 ya. Oke, ini yang dimaksud pegawai ini, yang dimaksud bukan pegawai ini, yang dimaksud peserta kegiatan ini. Ini saya langsung contoh aja ya. Pegawai tidak tetap menerima penghasilan berupa upah harian. Jadi kalau Bapak Ibu bersihin, perbaiki pintu kamar mandi, nyuruh orang, kemudian dibayar upahnya harian dan lain sebagainya, nah ini bisa masuk kategori ke ini ya. Pegawai, bukan pegawai yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan permintaan atau perintah, atau yang melakukan pekerjaan bebas. Ya. Oke. Ini yang dimaksud kategori kalau bukan pegawai. Ya, bisa jadi dia tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, pengarang, peneliti, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini peserta kegiatan. Ya, jadi kalau peserta kegiatan tarifnya beda lagi. Misalkan Bapak Ibu nanti menjadi peserta rapat, iklan, ya, dan lain sebagainya. Atau ada dinas olahraga melakukan kegiatan pertandingan olahraga, kemudian ada pemenang, dapat hadiah, gitu kan. Nah, itu masuk dalam kategori peserta kegiatan. Karena PPh pasal 21. Siapa yang mungut? Berarti penyelenggara kegiatan. Oke, ini nah, ini yang baru di PPh 21, di PMK 168, typo itu, tambahin angka 1 aja, 168 gitu ya. Pengenaan tarif itu ada berdasarkan tarif umum dan berdasarkan tarif efektif. Nah, ini tarif efektif ini ada 2, tarif efektif bulanan sama harian. Ini dampaknya ke perhitungan gaji Bapak Ibu.
Ya, dampaknya ke perhitungan gaji Bapak Ibu. Gimana? Tapi hanya untuk menghitung dari pajak PPh 21 yang terutang di bulan Januari sampai dengan November. Kalau Desembernya sama. Perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya itu di PP 58 tarif efektif itu ada dua, bulanan dan harian. Bulanan itu melihat dari si wajib pajak itu statusnya kawin atau tidak dan jumlah tanggungan atau tidak. Jumlah tanggungannya berapa? Nanti dia masuk di tabel untuk pengenaan perhitungan tarifnya. Kalau untuk yang pekerja tadi kayak pegawai, bukan pegawai melaksanakan pekerjaan bebas, dia bisa masuk ke tarif efektif harian. Jadi pakai tabel. Misalkan contoh ini ya, kalau upah hariannya 400, di bawah 450 berarti nggak kena. Kena sih, cuma tarifnya 0. Gitu. Contoh konkretnya seperti apa? Contoh konkretnya seperti ini. Nah, misalkan ya, maaf kalau kekecilan. Misalkan Bu Teres dengan gaji pokok sekian, statusnya nikah, kawin, anak 2, misalkan. Kan PTKP eh, eh, kawin, nikah, anak itu kan ketahuan berapa. Gajinya plus tunjangan istri, tunjangan suami, tunjangan anak, plus tunjangan-tunjangan yang lain, ya itu sama dengan penghasilan bruto. Nah, itu langsung aja penghasilan bruto sebulan itu berapa di daftar gaji. Kalau dia misalkan 5.900.000 di antara interval ini, maka pajak di bulan Januari sampai November itu penghasilan bruto kali 0,75%. Maaf, ini statusnya tidak kawin ya. Kalau statusnya kawin, anak 2, berarti, nah ini kategorinya A. Gitu ya. Berarti kalau penghasilan di sini, nah berarti tarifnya itu 0,25. Jadi di bulan Januari sampai dengan November itu kenanya penghasilan bruto kali 0,25. Nah, tapi nanti untuk perhitungan Desember, maka harus diperhitungkan biaya jabatan, terus pengurang iuran pensiun, IHT dan lain sebagainya. Itu kurang lebih sama perhitungannya. Ini perbedaan yang mendasar di ketentuan yang sekarang ini. Ya, contohnya ini nanti bisa dibaca ya, karena waktunya terbatas 45 menit. Ini contoh nih perubahan-perubahan perbedaan. Kita ambil contoh saja. Nah ini Pak Jamil, seorang narasumber, ya, mendapatkan honor. Nah, dia narasumber. Pak Jamil ini siapa? Orang pribadi. Berapa pengenaan tarifnya? Nah, ada kan tarif ini sebagai peserta kegiatan ya. Ini mana tadi tuh? Bentar dulu. Oke, sebentar. Oh, kok larinya kemana tadi? Nah, ini Pak Jamil sebagai narasumber. Larinya kemana? Larinya ke bukan pegawai, karena ceritanya kan Pak Jamil ini bukan pegawai Pusdiklat AP, gitu ya, dari luar. Nah, kriterianya kan cuma 3. 1, peserta kegiatan, gitu ya. Ini kan bukan peserta kegiatan dia. Kemudian pegawai dan bukan pegawai. Nah, dia larinya ke bukan pegawai. Mendapat honor penghasilan yang tidak berkesinambungan. Itu. Karena yang diterima oleh Pak ini berapa? 5 juta, maka perhitungannya adalah sini. Dikali penghasilan bruto dikali 50%. Baru dikali tarif. Tarifnya yang mana? Yang berlapis tadi, yang 5 di awal. Nah, jadi kalau untuk Pak ini, dia kenanya 50% dulu, baru kali tarifnya 5%. Ini kira-kira contohnya seperti itu. Kemudian ini pegawai tidak tetap, melakukan pekerjaan menanam gambalan rumput. Jadi misalkan tadi ya, kita memperbaiki pintu kamar mandi. Kalau dengan badan usaha, dia larinya ke PPh 23 atau ke konstruksi, tergantung ya, nanti klasifikasinya ini masuk pekerjaan konstruksi atau bukan. Tapi kalau kita bahannya kita beli ke toko bangunan, alatnya juga kita belikan, si Pak Seno ini hanya menerima upah, apakah upah harian, upah borongan,
upah mingguan gitu ya. Ini ceritanya ngerjakan perbaikan kamar mandi itu 2 hari, upahnya 1 juta. Nah, dia larinya kemana? Larinya ke tabel yang ini, tabel efektif harian. Ya, tabel efektif harian. Nah, yang tabel efektif harian yang mana? Tabel efektif harian. Ya, tabel efektif harian ya larinya ke ini. Ya. Ya, dia larinya ke sini. Penghasilannya kurang dari 450, maka tarifnya 0. Berarti untuk kasus itu kenapa enggak? Karena di atas 450 ini penghasilan per hari ya. Penghasilan per hari. Oh, ini tadi narasumber. Nah, ini. Penghasilan per harinya itu 500. Ya, karena 500 kan di atas 450. Di atas 450, maka dia menggunakan tabel yang ini, nomor 2. Penghasilan di atas 450 sampai dengan 2,5 juta sehari. Berarti kalau kita nyuruh tukang di bawah 450 upahnya itu insya Allah PPh-nya 0. Tapi kalau dia per harinya di atas 450 sampai dengan 2.500.000 dikalikan tarifnya 0,5%. Ya. Jadi ngelihat tarif sekarang ngelihat di PP 58 tahun 2023 ada tarif efektif harian dan ada tarif efektif bulanan. Lihat tabelnya ya di PP tersebut. Oke, ini kemudian Pak Andi ya bekerja sebagai pegawai tidak tetap pada Pusdiklat, TK kosong dan lain sebagainya. Ini ngelihatnya kemana? Ya, ngelihatnya tadi tarif efektif bulanan. Ya, ini untuk PPh 21. Bagaimana kalau penghasilan yang diterima PNS di luar dari gaji? Itu nggak ada perbedaan. Tarifnya final, tergantung golongannya. Golongan 2, 3, atau 4, 5%, 15% sama 0%. Oke ya, itu PPh 21. Kemudian PPh 22, masih ada waktu ya Bu ya. PPh 22, tadi ya, atas penyerahan barang, PPh 22 ini tidak dipungut kalau pembayarannya dengan kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah ini kan kalau mekanisme tuh ada uang persediaan sama LS. Ya, ada 2 mekanisme. Uang persediaan ada berbentuk tunai, ada berbentuk kartu kredit pemerintah. Nah, di PMK 231, kalau pembayaran dengan uang persediaan dengan kartu kredit pemerintah, maka tidak perlu memungut PPh pasal 22. Instansi pemerintahnya nih, ya. Oke. Kalau punya keterangan tadi, ini sekarang PP-nya diganti ya, nggak PP 23. Ada PP yang baru tadi saya sebutkan 0,5%. Nah, untuk 23 atas jasa, kalau yang melaksanakannya itu berupa badan. Tadi contohnya ya, mau servis kendaraan ke perusahaan, badan. Tapi kalau servis motornya dibawa ke bengkel di pinggir jalan, ya kan, bengkel di pinggir jalan, yang orang itu nggak berbentuk badan usaha, maka dia kena PPh 21 untuk jasanya saja. Karena kan kalau kita pergi ke servis itu kan kadang ada onderdil atau suku cadang yang diganti itu ya, oli dan sebagainya gitu kan. Sepanjang fakturnya itu dirinci, onderdilnya, suku cadangnya berapa, katakanlah A, kemudian B, jasanya, maka pengenaannya untuk A yang isinya onderdil, suku cadang, dan lain sebagainya itu barang. Meskipun dikerjakan oleh badan usaha atau orang, maka dia potensinya kena PPh pasal 22. Yang kalau onderdil dan suku cadang itu jumlahnya nggak sampai 2 juta sebelum PPN, maka nggak perlu dikenakan PPh pasal 22. Untuk jasanya, kalau jasanya itu ini Bapak Ibu servisnya ke perusahaan servis, misalkan ke dealer Honda resmi ya, servis Honda resmi itu, maka dia larinya ke PPh pasal 23 untuk jasanya saja. Kalau bengkel di pinggir jalan, dia larinya ke PPh 21. Itu. Nanti tarifnya pakai tarif yang mana? Tinggal dilihat tadi upah hariannya di bawah 450 apa enggak? Kalau iya 0 berarti. Kalau di atas 450 sampai 2,5 juta berarti kena 0,5%, gitu ya.
Oke, kemudian PPh 23 perbedaannya di situ. Oke, ini contoh pemungutannya ya, contoh pemungutannya nanti dibaca aja. Saya lewat aja nih. Tadi pertanyaan Bapak Ibu ada satu pengiriman ya, kalau nggak salah. Sebentar dulu, pertanyaan dari Pak Ibu Widya, Bapak atau Ibu ya, ongkos Ya. kirim. Ongkos kirim. Jadi ongkos kirim itu dikenakan PPN dari besaran yang ditagihkan. Nanti tinggal dilihat apakah tagihan itu sudah termasuk PPN apa enggak. Kalau belum termasuk PPN, maka cara pengenaannya seperti apa? Untuk pengiriman, maka dia harus dicari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya dari mana? Dasar pengenaan pajak untuk pengiriman itu 10%. Nah ini, di PMK 71 2022. Ini contoh ya, misalkan melakukan perikatan dengan PT Kiriman Kilat, Tiki, JNE, dan lain sebagainya untuk ngirim buku. Yang ditagihkan tuh harganya 100 juta sebelum PPN. Berarti DPP-nya itu 10% dari nilai yang ditagihkan, yaitu 100. Berarti DPP-nya 10 juta. PPN-nya 11% dari 10 juta. Kenanya seolah-olah ya 1,1%. Tuh, karena mencari DPP-nya itu 10% dari harga jual. Harga jualnya itu yang ditagihkan oleh PT Tiki itu atas jasa pengiriman tuh 100. PPh-nya, ya karena PPh-nya dia berupa badan, ya karena 2%. Dasar hukumnya ini ya, 71/2022. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian, swakelola. Nah, untuk swakelola, kita lihat dulu tipenya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tipe 1 dan tipe 2 itu nggak masalah, karena yang melaksanakan ini instansi pemerintah, ini juga instansi pemerintah lain. Gitu ya. Memungutnya itu menggunakan PMK 231 2019. Yang perlu diskusi itu gimana kalau swakelola tipe 3 dan tipe 4. Bapak Ibu harus mengetahui dulu mekanisme pembayarannya seperti apa. Kemudian tadi sudah disampaikan ya, transaksinya kemana, menggunakan SIPP atau tidak, menggunakan kartu kredit pemerintah atau tidak, bertransaksi dengan penyedia PKP atau tidak, itu berpengaruh. Bertransaksi dengan bukan PKP, tidak ada PPN. Bertransaksi dengan KKP, nggak perlu mungut. Bertransaksi di SIPP, nggak perlu mungut. Gitu. Bertransaksi dengan penyedia yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, dia punya surat keterangan, maka apapun jenis jasanya dipungut PPh final 0,5%. Nah, perbedaannya di situ. Nah, kita mesti tahu dulu ilustrasi pembayarannya. Kurang lebih kalau di dinas, KPPN ini diganti BPAKD. Gitu ya. Kemudian PPSPM itu karena yang tanda tangan SPM itu di daerah itu PAKPA. Ya, PAKPA yang mengajukan SPM ke BPAKD, nanti terbit SP2DLS. Kalau LS, nanti uangnya lari ke penerima hak. Nah, pada saat inilah dipotong pajak. Siapa yang motong pajak? Instansi pemerintah, karena di PMK 231. Nah, kalau untuk pembayaran uang persediaan, di sini bendahara membayar pada saat perintah bayar. Perintah bayar dari mana nih bendahara pengeluaran di daerah? Perintah bayarnya dari PAKPA. Kalau PAKPA menerbitkan perintah bayar kepada bendahara, maka bendahara membayarkan. Nah, disinilah bendahara mempunyai kewajiban memungut dan memotong. Ya, termasuk juga swakelola tipe 2. Kalau swakelola tipe 2, lihat dulu ilustrasinya. Ada dua pembayaran nih. Pembayaran pertama, pembayaran dari dinas ke pelaksana swakelola. Misalkan ini dinas ya. Pelaksana swakelolanya kan instansi pemerintah lain. Ini instansi Bapak Ibu. Ada pembayaran dari sini ke sini melalui BPAKD ya. Apakah di sini terutang pajak? Nggak terutang pajak. Kenapa gitu? Karena instansi pemerintah yang SKPD, OPD biasa, BLUD, Satker Pengelola PNBP, itu dia bukan subjek pajak. Kenapa? Karena
pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undang, pembiayangannya dari APBN. Kemudian semua penerimaan masuk ke anggaran pusat pemerintah, kemudian pembukuannya diperiksa oleh inspektorat. Sehingga semua transaksi dengan ini tidak dikenakan PPN dan PPh. Kenapa? Karena dia bukan subjek pajak. Nah, makanya ketika ada swaklola tipe 2 sama TNI, TNI-nya dipotong pajak, ya jelas protes dong TNI-nya. Karena di sisi peraturan pun juga tidak. Nah, tapi jadi pada saat ini tidak dikenakan pajak ya. Tapi bagaimana ketika uang itu ada di instansi pemerintah lain, kemudian dia membayarkan tagihan ke pelaku usaha, apakah dia mengut atau tidak? Ini tergantung karakteristiknya. Kalau misalkan ini masuk dalam DIPA atau DPA-nya instansi pemerintah tersebut, maka dia wajib memungut. Gitu. Kalau dia tidak masuk dalam DPA dan DIPA, uang yang masuk ke ketua tim pelaksana swaklola, maka kembali lagi ketua tim pelaksana swaklola dia bukan pemungut. Bisa saja di sini sulit. Ya, nanti tergantung karakteristiknya. Ini pembahasannya seperti itu. Ya. Nah, ini. Apalagi kalau instansi pemerintah itu dia berupa PTNBH dengan universitas berbadan hukum. Bagaimana pengenaan pajaknya? Nah, ini pengenaan pajaknya instansi pemerintah yang berbadan hukum kalau dia PKP itu akan dikenakan PPN. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi kriteria subjek pajak yang kriteria tadi. Jadi PTNBH itu tidak memenuhi kriteria. Kriteria yang mana nih? Yang dia tidak dikenakan PPN PPh? Kriteria ini. PTNBH itu otonomi, bukan fleksibel. Kalau BLU itu fleksibilitas, boleh melanggar dari ketentuan. Kalau PTNBH itu otonomi, boleh ngatur aturan sendiri. Tuh, bebas, merdeka. Nggak pakai aturan PMK, Permendagri, itu nggak perlu. Buat aturan sendiri aja. UP mau 1 miliar juga silahkan aja. Yang penting ada tata kelola sama kajian akademisnya gitu ya. Kenapa kok UP-nya bisa 1 miliar? Nah, pembayarannya itu dia baru ya PTNBH itu mesti memungut. Oke. Swaklola tipe 3. Nah, ini swaklola tipe 3 juga kurang lebih sama ya pembayarannya pada saat dibayarkan ke ormas. Ini pembayaran pertama. Bagaimana nih pajaknya? Apakah harus dipungut? Nah, tergantung. Kalau dipungut, jenis pajak apa yang diserahkan oleh ormas? Gitu. Apakah barang? Apakah jasa? Apakah konstruksi? Bisa jadi dia melaksanakan pekerjaan konstruksi, berpotensi kena PPh final. Ya, berpotensi kena PPh final. PPN, ormasnya dia PKP atau bukan? Bisa jadi kalau dia berbentuk badan usaha. Ya kan, karena punya KSWP. Bisa berpotensi. Begitu uang diterima oleh ormas, ormas melakukan pembayaran ke sini. Nah, apakah pembayaran di sini dia mengut pajak? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung tadi ya, yang di jenis pajak, subjek, dan objeknya. Bagaimana untuk kelompok masyarakat? Nah, ini kelompok masyarakat, persyaratannya itu kan di Perlem 3 itu tidak perlu NPWP, nggak punya KSPP, hanya punya pengukuhan dan sekretariatan. Kemudian, pada saat pembayaran ke kelompok masyarakat, apakah perlu dipungut pajak? Nah, ini kita lihat dulu. Pajak kan cuma PPN PPh. PPN penyerahannya harus PKP. Masyarakat besar kemungkinan udah bukan PKP, namanya juga pengusaha kena pajak. Berarti bukan PKP. Berarti pembayaran ke sini tidak ada PPN. PPh. Nah, tinggal kembali ke PPh. Objeknya apa? PPh yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Nah, kemudian pada saat masyarakat nanti uang itu membayar, apakah dia juga diwajibkan untuk memungut pajak? Kembali lagi ke slide yang di awal, subjek pajak dan siapa pemungutnya. Itu Bu Teres kira-kira materi yang saya sampaikan. Mungkin kalau Baik, mau ada Bapak. yang mau ditanyakan atau didiskusikan silakan. Injih, Bapak.
Ini kenapa kok saya biarkan saja mengalir dulu? Sebetulnya kan tadi jam 3 kurang seperempat itu seharusnya selesai. Tapi karena tadi ada jeda waktu, saya biarkan. Tapi kemudian saya lihat karena sudah banyak mengisi pertanyaan, Ya, jadi sekalian diskusi juga. Jadi waktunya ya, akhirnya saya geser, bayangan saya seperti itu. Baik, Bapak gitu. Ibu, mungkin dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Mandar, mungkin ada yang hendak mengajukan pertanyaan. Silakan untuk mengklik tombol raise hand dari beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat sebagian Ya, besar dan semuanya sudah dijawab ya Pak ya, sudah terjawab. ya, Atau betul, mungkin Bu. dari Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom chat, mungkin juga ada yang masih belum jelas, kemudian masih ingin ditanyakan kembali, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya izin share terkait dengan tadi ya, yang pembuktian 1721 kalau di Oh iya, teman-teman di Pokja. Bentar, saya oke. buka dulu dokumen tender saya ya, lupa. Saya masih Oke, Pak. dapatnya. Silakan sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini ya, mungkin izin saya share. Iya, siap. Silakan Bapak. Nanti Bapak Ibu itu coba perhatikan eh, kalau kita ambil aja di kolom 12 ya. Kalau di kolom 12 itu tetap kita ambil yang konstruksi yang konsultan misalkan ini ya. Oke, kita ambil ini, kita search 1721. Nah, ini kan cuma ini kan ya Bu ya, bukti potong atau bukti lapor kan ya, gitu ya. Ya, ini Bapak Ibu nih, pembuktiannya kan ini nih, bukti potong atau bukti lapor, gitu ya. Nah, kalau saat saya dulu pakai Pokja, saya nggak pakai bukti potong atau bukti lapor, karena nggak ada yang bisa kita dapat itu dari situ, gitu. Sehingga saya ubah. Waktu dulu saya jadi Pokja itu, ini ada paket konstruksi saya tahun 2000 berapa ya? Sebentar dulu. Di sini. Nah, tahun 2020, waktu tahun 2020 saya ada paket pembangunan gedung kantor KPP di Palu, gitu. Nah, kebetulan saya Pokjanya. Nah, saya itu nggak pakai yang dari itu, yang LKPP. Ya, kalau ini kan Perlem 12 ya, kan ini saya tahun 2020 berarti belum ada Perlem 12, masih pakai Perlem 9 ya, masih pakai Perlem 9 18. Itu udah saya modif di sini, Bu. Yang diminta itu saya bukan bukti potongnya, tapi BPE-nya, bukti penerimaan elektronik tahun 1721 dilengkapi dengan formulir 1721 dan 1721 lampiran 1 sama A1 yang dilegalisir KPP setempat. Nah, ini baru mantap kalau udah kayak gini. Nggak bisa lari dia kalau udah kayak gini. Karena pegawai tetap atau tidak tetap itu namanya harus muncul di sini dia. Akan muncul di lampiran 1. Itu kalau nggak muncul di lampiran 1, dia bukan pegawai tetap itu. Gitu. Nama-nama yang akan muncul di situ. Itu nama-nama bisa dimunculkan. Gitu. Kita mengkonfirmasinya gimana? Susah. Makanya saya udah konsultasi sama KPP, susah juga. Makanya kita minta dari awal sudah dilegalisir.
Dan kebetulan paket konstruksi saya itu nggak ada penyedia yang protes. Itu. Karena waktu di unleasing kita udah sampaikan itu pembuktiannya nanti seperti ini loh ya. Kalau tenaga ahli tetap kan, kalau di konsultan itu kan tenaga ahli tetap kan Bu ya, mendapat nilainya kan beda dengan yang tidak tetap. Membuktikannya gimana? Membuktikannya seperti ini kalau saya ya itu. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Oke. Ibu. Izin Bapak dari Oke, Pak Mentawa di sementara. kolom chat. Izin Oke, bertanya Pak, terkait pengenaan PPh untuk konsultan perorangan, apakah dikenakan PPh 21 atau oke, PPh 23? Mohon pencerahannya. oke. Eh, untuk konsultan perorangan, PPh 21 atau 23 nih kenanya. Nah, pertama kita harus tahu jenis pajaknya dulu Bapak Ibu. Gitu ya. Ntar kita balik lagi ya. Ini ngecilin layarnya gimana ya? Ntar dulu. Eh, Bisa mengecilin layar dulu. Oke. Ketayang slide ya Bu ya? Slide tertayang nggak Bapak Ibu di sana? Tertayang ya? Sudah Pak. Oke. Nah, pertama menentukan jenis pajaknya dulu. Tuh. Tadi konsultan perorangan. Konsultan perorangannya ini perorangan yang untuk mana nih? Karena konsultan itu ada konstruksi dan konsultan non konstruksi. Kalau konsultan konstruksi, menurut PP, penyedia konsultan konstruksi itu kan bisa orang per orang atau bisa berupa badan usaha. Jadi yang namanya konsultan mau per orang kayak mau badan usaha, sepanjang dia konsultan yang ditanyakan konsultan konstruksi, perencana, pengawas, maka dia larinya ke PPh final. Pasal 4 ayat 2. Itu. Tapi kalau dia bukan konstruksi, ketika dia orang pribadi, gitu, maka orang pribadi itu melakukan pekerjaan bebas, maka kena PPh 21. Kalau berbentuk badan, baru ke PPh 23, karena berupa badan usaha misalkan. Itu ya, kalau konsultannya berupa orang pribadi, dia masuk ke pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi. Itu Pak, bisa kena PPh 21. Jadi bedanya PPh 21 dan PPh 23 itu dilihat dia orang pribadi atau badan, gitu ya. Tapi kalau pekerjaan konstruksi, dia larinya ke final, ya. Kalau konstruksi, dia larinya ke final. Apakah dilakukan oleh perorangan atau badan usaha? Karena PP konstruksinya bunyinya begitu. Gitu ya Pak. Oke, Baik. Ada lagi mungkin? silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tadi Pak Mantawa ya. Pak Mentawa. Ya. Ya. Jadi 23 Baik. Pak, Oh, kalau dia mohon badan izin. usaha dan bukan Inji. konstruksi. Ya, Ya, ini ada yang resen oh, dari Pak silakan. Muhammad Dul Basri. Silakan Pak Pak. Zulbasti, monggo Pak, silakan Pak. Halo, jelas Bu suaranya Bu? Pak? Didengar Pak. Siap, kedengeran. Bu, makasih Pak. Izin bertanya Pak narasumber. Iya Pak. Kita ada contoh kasus kemarin barusan di 2023. Itu kita Ya. ada pekerjaan pengadaan e-book Pak narasumber. Dalam E-book, Pak. proses ya e-book sebuah elektronik buku itu Pak. Jadi dia kan itu bebas PPN ya Pak ya. Sama Iya dengan Pak. pengadaan buku ya. Cuma pembebanan PPN-nya, pembebanan PPh-nya, PPh 22-nya yang biasa kita lakukan itu langsung kita potong dari nilai kontrak. Ternyata saat pengadaan itu penyedianya memotong pajaknya dengan mencari dulu DPP-nya Pak. Itu yang mana yang betulnya Pak? Iya, kita minta contohnya memang dari penyedianya ada contoh yang dia pemotongan PPh-nya itu dari nilai dasar pengenaan pajak Pak, bukan dari nilai kontrak. Ya.
Yang ada isinya Pak ya, 2 Pak. Yang satu lagi untuk pelaksanaan penelitian Pak. Kalau pelaksanaan penelitian itu Pak, kalau dilakukan oleh dosen itu bagaimana dengan pajaknya Pak? Apa kita, karena kan dalam pelaksanaan penelitian itu kan dia kan ikut semua Pak. Nah, kalau dari saat kita mengajukan prosesnya itu ke KPPN, KPPN itu melihat itu merupakan pajak perorangan. Nah, sementara yang sebelum-sebelumnya itu kita potong dari pajak jasa dia, Pak. Nah, mohon pencerahannya, Pak, dengan 2 pertanyaan tersebut, Pak. Oke, Terima kasih, Pak Sumber. baik untuk DPP ya Pak. Penghitungan DPP itu banyak. Ada beberapa. Pertama bisa dari harga jual atau nilai yang digantikan, gitu ya. Sebentar dulu mana. Nah ini nih. Nah, bisa dari harga jual, harga penggantian, atau dari nilai lain. Ini contoh aja ya, dari harga jual. Kalau memang kita beli ATK, ATK itu sudah barang kena pajak, di dalamnya itu kalau penyedia PKP, itu dia harus menambahkan PPN. Berarti harga jual itu dia sudah termasuk PPN. Menghitungnya itu biasanya yang untuk ini kali 10 bagi 11. Oke, tapi ada yang menghitungnya dari nilai lain. Ya, contohnya apa? Nah, di sini contohnya dari nilai lain itu untuk menghitung DPP yang jasa pengiriman tadi, jasa pengiriman emas dan lain sebagainya itu DPP-nya 10% dari nilai yang diganti, yang diminta, yang ditagihkan. Kayak seperti ini kan, jasa pengiriman. Yang ditagihkan untuk pengiriman itu misalkan 100 juta. Nah, DPP-nya dari 100 juta. Untuk kendaraan bermotor, menghitung DPP-nya itu berbeda lagi. Dia dari harga jual, tidak termasuk PPKB dan biaya balik nama dan lain sebagainya. Ini contoh ya Pak ya, menghitung DPP-nya. Dikeluarkan dulu biaya administrasi pajak kendaraan bermotornya, kemudian biaya administrasi STNK-nya, biaya balik namanya. Sepanjang di fakturnya itu memang dia detail, ada PKB-nya sekian, STNK-nya sekian, BBNKB-nya sekian. Mesti didetailkan. Baru dia menghitung DPP. Jadi menghitung DPP itu banyak. Nah, bagaimana perumusan di kontrak? Ini kan contoh perumusan di kontrak untuk kendaraan bermotor. Ya, kurang kira-kira seperti ini. Nah, ini di kontraknya ada PKB, ada biaya balik nama, ada administrasi. Jadi menghitung DPP-nya 412 nggak kali 10 bagi 12, tapi dari 376. Gitu ya. Ini di sini ada contoh-contoh menghitung DPP. Nih kalau ATK menghitung DPP-nya kali 10 bagi 11. Kalau jasa pengiriman 10% dari nilai yang ditagihkan. Jadi beda. Nah, untuk kontrak sendiri, pada saat Bapak Ibu menulis kontrak, itu mesti kontrak itu dituliskan seperti ini. Berapa harga jualnya, PPN-nya berapa, dan nilai total kontraknya berapa. Jadi istilahnya seperti ini ya, untuk penulisan kontrak. Bentar, mana materi. Nah, ini. Ya, tuh. Jadi penulisan kontrak itu setidaknya memuat gitu nilai kontrak, dasar pengenaan pajak termasuk PPN. Nanti dari sini mudah menghitungnya. Gitu. Makanya harus dicari DPP-nya. Ya udah pasti kalau untuk PPN dan PPH dicari DPP-nya. Itu. Kalau misalkan barang itu dia tidak dikenakan PPN, berarti di harga jualnya tidak ada unsur PPN, itu insya Allah udah pasti. Gitu ya. Untuk menghitung PPH-nya ya berarti logikanya dari kotor, tapi kembali lagi ada unsur item kayak kendaraan nggak yang harus dikeluarkan. Contoh satu lagi misalkan, bentar ya. Misalkan Bapak Ibu cleaning service ya atau servis motor. Kan nilai kontrak yang ditagihkan itu termasuk suku cadang gitu ya, jasa dan sebagainya. Apakah dihitung dari total? Tidak, dihitungnya dari rincian. Contoh kayak begini ya. Nah, ini misalkan cleaning service, tapi di rinciannya itu ada tenaga, bahan, manajemen fee. Menghitung DPP-nya untuk PPN itu dari semuanya. Tapi kalau PPH-nya dari jasanya saja yang manajemen fee-nya.
Itu. Ya, kira-kira seperti itu ya, Pak. Tapi kalau PPh pasal 22 itu dari nilai barang yang diserahkan. Itu, Pak, menghitung DPP-nya. Ya. Terus yang kedua, untuk pajak penelitian. Ini penelitiannya Poltek, Pak, ya? Maksudnya Pak, kenapa? Bapak dari instansinya mana, Pak? Politeknik atau gimana? Win, Pak. Win, oke. Ini berarti penelitian berbasis SBK, Pak, ya? Ya, betul, Pak. Oke. Berbasis SBK. Apakah pembayaran penelitian itu dikenakan pajak, gitu ya? Nah, ini kalau menurut saya sih, kan gini, Pak. Penelitian itu waktu mengusulkan anggaran karena Bapak APBN menggunakan SBK, betul ya Pak ya? Enggak, Bapak inputnya SBM atau SBK Pak, anggaran penelitiannya? Kalau untuk dananya di apa Pak, di SBM. Kalau untuk Ya. apa? Ya, Bapak inputnya SBM, enggak SBK. Karena gini Pak, kalau berbasis SBK, berapa anggaran kontrak penelitian itu bergantung kepada review dari tim reviewer proposal penelitian. Itu besarannya tergantung dari itu kalau berbasis SBK. Karena nanti dia yang akan menelaah berapa perkiraan nilai kontrak penelitian. Nah, apakah kontrak penelitian itu terutang pajak? Gitu ya pertanyaannya. Nah, tadi kembali kalau masalah PPN, apakah si peneliti itu PKP atau bukan? Karena kan peneliti itu kalau melihat di penelitian itu Permenristek Dikti 20 2018 kan yang berbasis output. ya. Tapi kalau nanti tergantung Bapak, kalau Bapak bilangnya SBM berarti berbasis input. Kalau berbasis input, pengenaan pajaknya nanti berdasarkan inputannya. Tapi kalau kontrak penelitian, mestinya kalau si peneliti itu bukan badan usaha dan bukan PKP, berarti nggak ada PPN di situ, Pak. Gitu ya. Nah, sekarang PPh-nya. PPh-nya gimana nih? PPh-nya berpotensi terutang PPh apa tidak? Ya, pada prinsipnya kan semua barang dan jasa kena pajak, gitu ya Pak ya. Tinggal dia berbentuk apa? Orang pribadi atau berbentuk badan? Gitu. Kalau orang pribadi, maka harus didetailkan dulu Pak, kontrak-kontrak penelitiannya itu. Isinya apa? Gitu. Karena walaupun orang pribadi, dia kalau Bapak bisa mendetailkan, misalkan, itu nanti kan ada pembelian ATK dan bisa dibuktikan. Maka pembelian ATK-nya nggak kena pajak, Pak. Gitu. Yang kena pajak PPh 21 itu hanya upahnya. Gitu ya. Dengan catatan, kalau si peneliti itu menerima tambahan penghasilan. Kalau misalkan tidak ada tambahan penghasilan, maka nggak fair dikenakan pajak. Sama seperti teori swakelola, Pak. Teori swakelola itu pada saat menyusun RAB kan tidak boleh ada keuntungan. Gitu ya. Kalau nggak ada keuntungan, kok sama pemerintah dipungut pajak tuh gimana? Makanya mestinya untuk pelaksana swakelola itu dia meminta surat keterangan untuk tidak dikenakan pajak untuk PPh-nya gitu. Nah, kalau peneliti kira-kira begitu ya, Pak? Mungkin mudah-mudahan menjawab. Tinggal nanti dia badan atau jasa, Pak. Kalau badan berarti ke 23, kalau orang perorangan dia lari ke PPh 21. Gitu ya, Pak? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Baik, kelihatannya waktunya sudah habis, Bapak. Oh, waktunya udah habis ya. Iya, karena ternyata pajak itu rumit sekali ya. Kalau menurut saya secara pribadi, Pak, rumit sekali. Jadinya tadi yang disampaikan mau saya putus itu, loh tapi ini penting. Mau diputus, mau saya ingatkan lagi, loh tapi ini saya mau tahu. Saya juga perlu begitu. Izin Bapak mungkin bisa, sebelumnya. Jadi karena waktunya sudah habis, Bapak Ibu mungkin apabila ada yang mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, apakah diperkenankan untuk kontak langsung ke Bapak Mandar? Oke Bu, boleh silakan kalau mau ada yang didiskusikan, ditanyakan, langsung kontak Japri juga boleh silakan. Oke, terima kasih Pak Mandar. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, kalau dari informasi dari MST SIM, apakah ada izin dari MST SIM? Wah, Baik, kalau tidak ada di Holland ini. Ya, sedang pergi semua. Baik, kalau gitu langsung ke closing statement dari Pak Mandar, disilakan.
Baik, Bapak Ibu, jadi kita mesti merubah paradigma atau mindset gitu ya. Untuk masalah diskusi pajak itu kita mesti mengenali dulu subjek pajaknya dan wajib pajaknya. Lawan kita tuh siapa gitu ya. Dan kewenangan untuk memungut dan memotong. Jadi nggak semua transaksi di atas 2 juta harus kena PPN PPH, PPH-nya jenis pajaknya kena 21 gitu. Kita harus fair juga. Pelaku usahanya PKP atau bukan. Kalau bukan PKP, tinggalkan PPN. Cuma nanti permasalahannya, perhatikan, kalau tidak dikenakan PPN, pada saat menyusun HPS, teori menyusun HPS itu kan menambahkan PPN. Maka kontraknya harus dirubah. Memastikan bahwa tidak ada unsur PPN di situ. Ya. Kemudian tadi untuk PPH, perhatikan apakah dia punya kewenangan untuk wajib dan itu saja Bapak Ibu. Dengan informasi yang ini kita bisa mengoptimalkan kalau kita sebagai pejabat pembuat komitmen ya, sebagai pengguna anggaran, mengoptimalkan dana yang ada. Kenapa? Karena kan gini, kalau kena PPN itu kan ibaratnya dengan PPN kita hanya bisa beli 10 batang rokok. Tapi kalau tanpa PPN, penyedianya bukan PKP, uang segitu kan kita bisa beli 11 batang rokok kan gitu ya, ibaratnya gitu. Itu mengenali informasi ini Bapak Ibu mampu mengefektifkan penggunaan anggaran. Itu saja Bu. Tapi jangan lupa ya, semua pengeluaran kita dibangun di atas dasar semua belanja negara itu dasarnya dari penerimaan pajak gitu ya. Jadi kalau nggak ada penerimaan pajak yang masuk, gimana kita bisa membangun, gimana kita bisa bayar gaji yang nanti sebentar Bapak Ibu mau THR-an kan, termasuk gaji dan tukin 100%. Mudah-mudahan cepat cair sebelum Lebaran. Itu aja. Baik Bapak, ini ada pertanyaan masuk lagi. Saya kurang tahu nih apakah waktunya betul-betul sudah habis. Kalau sudah habis, Ya, mohon ini dari e-faktur ya Bu. Ya, ini iya, e-faktur. ini Ya. Pak Ignatius. Ya. Jadi memang sekarang itu kan penerbitan faktur itu nggak bisa lagi manual, Bu. Harus pakai e-faktur. Nah, mestinya ini dari instansi pemerintah itu reject tuh, menolak kalau fakturnya nggak pakai e-faktur. Itu mestinya gitu ya. Jadi ditanyakan, disampaikan, oh sekarang harus pakai e-faktur, udah nggak bisa tuh, setahu saya. Kalau nggak pakai e-faktur tuh nggak bisa. Jadi upayakan Bapak Ibu pakai minta bukti PPN itu e-faktur. Kalau dia bukan PKP, buat aja surat pernyataan saya bukan PKP, sehingga kita tidak perlu mengut PPN. Cuma pastikan nilai kontrak tidak ada PPN di dalamnya. Itu Bu. Baik, begitu ya Pak Ignatius. Ya. Nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang paham, bisa langsung kontak ke Pak Mandar. Beliaunya sudah berkenan untuk menerima pertanyaan secara pribadi. Baik Bapak Ibu, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk hadir dan melaksanakan SOSBIMTEK ini dengan penuh perhatian. Terima kasih kepada MSTC yang selalu mengusahakan peningkatan kapasitas dari para pelaku PBJ melalui kelas-kelas daringnya. Dan terutama terima kasih banyak kepada Bapak Mandar Trisno Hadi Saputra yang pada siang hari ini sampai sore berkenan untuk memberikan paparan yang amat penting dan wajib kita semua ketahui. Sebagai moderator, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.